kita tidak boleh kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak ada penjelasannya. Kita tidak boleh kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak ada penjelasan detailnya. Baik. Sebagian perkara gaib diceritakan oleh Allah tidak 100%. Misalnya tentang tanda hari kiamat. Misalnya Allah ceritakan hanya 30%. Yang 70% Allah tidak ceritakan. Tentang Ashabul Kahfi, anggaplah misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi diceritakan 20%, yang 80% Allah rahasiakan. Boleh nggak Pak kita ngejar-ngejar yang dirahasiakan tadi? Kepo dengan apa yang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menebak-nebak hal yang gaib. Jawabannya tidak boleh. Termasuk salah satu di antara pelanggaran dalam masalah iman kepada hal yang gaib adalah kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak didetailkan dalam dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, pekerjaan mereka yang suka apa itu? Cok gali cok, nggak cocok. Atau ilmu cocok logi, mengkait-kaitkan ada informasi yang disebutkan dalam hadis sahih, ada informasi yang disebutkan dalam hadis dhaif, terus ditambahi dengan karangan dia sendiri, cerita tentang akhir zaman sampai dia dikenal sebagai dai akhir zaman. Ngawurnya banyak. Dia mencampurkan antara hadis sahih dengan cerita pribadi. Ya memang ada sebagian yang dia sampaikan bersumber dari hadis yang sahih, tapi campurannya banyak sekali. Dan praktek seperti ini masuk kategori kepo terhadap hal yang gaib, menebak-nebak hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan para rasul, sebagian diceritakan oleh Allah dan banyak yang tidak diceritakan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan banyak rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Dan sahabat tidak kepo. Ya Rasulullah, rasul siapa saja yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Coba tolong diceritakan kepada kami. Sahabat tidak kepo demikian. Kalau dikasih cerita mereka terima, kalau nggak dikasih cerita mereka tidak minta. Karena hal yang gaib para sahabat tidak banyak bertanya. Karena itulah Imam Ahmad pernah ditanya oleh Ibrahim Al-Harbi, apakah benar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih hidup? Dan apakah benar keduanya bisa melihat kita, serta kita bisa mendapatkan riwayat dari mereka berdua? Kemudian jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad, man ahala ala ghaibin lam yunsif minhu wa ma alqa hadza illa syaitan. Kata beliau, siapa yang menekuni masalah gaib yang tidak ada keterangannya dalam dalil, lam yunsif minhu, dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Wa ma alqa hadza illa syaitan, dan tidak ada yang membisikkan berita-berita seperti ini selain setan. Sehingga orang dibuat pengen menggali lebih detail, pengen menggali lebih dalam tentang hal-hal gaib yang tidak ada sumbernya. Akhirnya gimana? Dia sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuh untuk mengetahuinya. Misalnya pengen tahu dengan detail jumlah Ashabul Kahfi, namanya siapa saja. Kemudian waktu tidur itu kepalanya ada di mana, di utara atau di selatan. Lalu makanan yang dikonsumsi Ashabul Kahfi itu apa, kok bisa awet muda? Ditiru bisa nggak? Nggak bisa. Gaib berkaitan dengan masalah tembok Yajuj dan Majuj. Di mana temboknya kita cari.
Terus kalau ketemu gimana? Kita bom. Maksudnya gimana? Biar nanti tidak muncul di akhir zaman. Sudah dibinasakan sejak sekarang, dijatuhi bom nuklir. Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Selamanya tidak mungkin. Allah merahasiakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada satupun makhluk yang tahu pasca peristiwa Raja Dzulqarnain yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Terus Raja Dzulqarnain itu nama aslinya siapa? Kemudian seperti apa bentuk orangnya? Di zaman Nabi siapa? Ada nggak Nabi yang menyertai Raja Dzulqarnain? Nah, itu semuanya kepo, hal yang baik. Kamu tahu seperti ini manfaatnya apa? Al-Quran cerita tentang kejadian itu, tapi tidak detail. Cukup kau terima apa adanya. Itulah qanaah berkaitan dengan masalah ilmu. Allah membagi ilmu kepada hamba sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan orang yang qanaah berkaitan dengan masalah ini, dia tidak akan kepo dengan cara menggali apa yang bukan wewenangnya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai posisi gua Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan gua itu berada di dekat daerah Ailah. Ada yang menyebutkan di kota Nineve. Ada yang menyebutkan di daerah Balqa. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah tentang posisi gua Ashabul Kahfi, mungkin sebagian bapak ibu sudah ada pernah ke Yordan, datang ke gua Ashabul Kahfi. Itu belum disepakati guanya menghadap kemana itu. Guanya menghadap kemana yang di Yordan? Hah? Menghadap keluar. Bukan menghadap ke dalam ya. Guanya Ashabul Kahfi menghadap kemana? Utara, selatan, timur, barat. Yang sudah datang ke sana, gimana Pak? Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang posisi matahari terbit dan tenggelam. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Dan kau lihat matahari ketika terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dia terbit dari posisi sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, tapi ketika tenggelam menyinari dari arah kiri. Terbit dari kanan, ketika terbit menyinari dari kanan, ketika tenggelam menyinari dari kiri. Berarti kira-kira menghadap kemana? Utara atau selatan? Kok jadi khilaf ini? Hah? Barat? Utara atau selatan? Hah? Saat terbit menyinari dari sebelah timur, saat tenggelam menyinari dari sebelah barat, dari sebelah kiri. Saya ulang ya, saat terbit menyinari dari sebelah kanan, saat tenggelam menyinari dari sebelah kiri. Berarti menghadap? Hah? Ke atas. Ulama beda pendapat. Apakah menghadap ke utara atau ke selatan? Cuman di Yordan itu menghadapnya ke selatan, searah dengan arah kiblat masjid. Sehingga waktu saya sampai ke sana, loh, bayangan saya menghadap ke utara, kok sampai di situ menghadap ke selatan? Dan ternyata Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan para ulama juga belum sepakat betul nggak itu gua Ashabul Kahfi. Tadi ada yang bilang ya, ada yang di Balqa, ada yang di Nineve, ada yang di kota Ailah. Mereka beda pendapat. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian memberikan sebuah kesimpulan seperti ini. Ini yang penting. Wa qad akhbarallahu ta'ala bidzalika wa arada minna fahmahu wa tadabburahu wa lam yukhbirna bimakani hadzal kahfi fi ayyil biladi minal ardi
Allah menyampaikan kepada kita kisah Ashabul Kahfi. Allah menghendaki agar kita merenungkan dan mentadaburinya. Itu yang penting. Namun Allah tidak pernah memberitahu posisi gua itu ada di negara mana, ada di daerah mana. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Id la faidata lana fihi," karena nggak ada manfaatnya. Wala qasda syar'iyyin, dan tidak ada tujuan syariat berkaitan dengan pentingnya tahu tempat. Wa qad takallafa ba'dul mufassirin fadzakaru fihi aqwala, dan sebagian ahli tafsir terlalu memaksakan diri sampai mereka menyebutkan beberapa pendapat mengenai posisi gua itu. Pendapat A, pendapat B, debat panjang, nggak jelas. Kata Ibnu Katsir, nggak ada manfaatnya. Lalu beliau menyimpulkan, setelah beliau menyebutkan tadi keterangan-keterangan tadi, wallahu a'lamu bi ayyi biladillahi huwa, Allah Maha tahu di daerah mana gua itu berada. Walau kana lana fihi maslahatun diniyah la arsyadana Allahu wa rasuluhu ilaihi. Andaikan ada kemaslahatan agama yang besar di sana, tentu Allah akan tunjukkan titiknya. Sebagaimana titik yang di situ ada nilai keutamaan sehingga setiap muslim harus tahu. Apa itu? Raudhah. Orang beribadah di Raudhah dapat apa, Pak? Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman surga. Beribadah di situ punya keutamaan. Nabi SAW menjelaskan tentang titik di mana orang bisa beribadah dan punya nilai keutamaan. Itu nggak boleh geser itu. Tempatnya fix. Nah yang kayak gini nggak jelas pun nggak apa-apa. Dan orang tidak perlu kepo untuk tahu. Karena kalaupun tahu, kau mau ngapain? Aku mau beribadah di sana. Tujuannya apa? Ya beribadah di gua Ashabul Kahfi. Nah, malah dia membuat amalan baru dalam syariat. Karena kita tidak boleh beribadah dengan tempat kecuali untuk 3 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga tempat yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bisa meningkatkan amal, di situ tidak ada penjelasan detail. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang kuburannya Nabi Musa di hadapan para sahabat. Lalu apa yang beliau sampaikan? Walau kuntu thamma, kalau aku ada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana posisi kuburan beliau. Dan ketika itu beliau di Madinah. Apakah Rasulullah SAW ketika berangkat ke Tabuk, padahal sudah sampai di daerah Tabuk ya, tinggal jalan sebentar saja sudah masuk daerah Syam, apakah beliau kemudian ngajak para sahabat? Ya sudahlah, karena pasukan Tabuk semuanya sudah lari. Sesampainya Nabi SAW di Tabuk kan tidak ada pasukan yang dihadapi. Orang musyrikin, orang kafir, mereka lari sebelum Nabi SAW tiba. Ya sudah, karena tidak ada pasukan yang dihadapi, sekalian saja kita city tour daerah Syam, nyari kuburan-kuburan para nabi yang katanya ada banyak di daerah Syam. Apakah Nabi SAW melakukan itu, Pak? Tidak. Padahal beliau tahu di mana titik kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW tidak datang ke sana untuk memberitahu para sahabat, inilah kuburannya Nabi Musa. Dan sekarang kuburan Nabi Musa ada berapa? Ada berapa kuburan Nabi Musa? Ada 2 kan ya? Di Palestina ada, di Yordan ada. Yang benar yang mana, Pak? Di Yordan kan ada itu plakat makam Nabi Musa ke arah Wadi Musa. Di Palestina juga ada kuburan Nabi Musa. Terus yang benar yang mana? Baik, yang seperti ini karena tidak ada nilai keutamaan, maka Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Dan ribuan nabi dimakamkan, dikuburkan, dan kita nggak tahu tempatnya ada di mana.
Makanya para ulama mengatakan, dari sekian banyak kuburan Nabi, yang pasti hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Nabi Syuaib. Datang ke kuburan Nabi Syuaib, Pak, di Yordan ya, yang besar itu. Terus ada kuburan Nabi Yusha yang panjang gitu. Datang ke sana di Yordan. Sudah? Itu benar nggak, Pak? Wallahu a'lam. Satu-satunya kuburan yang bisa kita pastikan tempatnya fix valid hanya kuburan Rasulullah SAW. Karena beliau dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, prinsip yang tadi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ini penting. Sehingga beliau menyampaikan bahwa menimbang asas kemaslahatan dalam masalah syariat, hal yang tidak jelas, yang gaib, yang tidak pasti, kita tidak perlu kepo. Biarkan hal yang gaib tetap jadi hal yang gaib, karena itu adalah hak Allah untuk merahasiakannya. Dan kamu jangan kepo sampai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari ilmu gaib tadi melalui wahyu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW.